paham yang fatal sih. Ya udahlah Ustaz, mending kalian ngaji lah Ustaz. Ya. Ngaji ya kan, surah-surah pendek. Biasanya kan Ustaz gitu. Daripada Apa mas sih kitab Altia kami. ini? Enggak, lebih bagus membongkar Bible paling seneng. Loh kok membongkar, saya juga bisa membongkar Al-Quran. Bisa saya. Ya sudah, coba. Apa yang mau kalian bongkar? Mana coba? Aku takut anak-anak Bisa, Paulus. saya baca satu. Aku anak-anak Satu Paulus surah. takut. Satu surah aja. Kemarin di Komal Polopo ini kok nggak kontradiksi ya dengan ini apa? Muhammad kan ini bagus semua kayak ini. Asli ya? Ada Bang Zuma itu. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum guru dah. Sebentar Bang Suma ternyata ada Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebentar. Bang Suma ternyata ada masnya guru Adam ya? Gimana? Nama aslinya Nur Alim. Ya, Lebih bagus betul. Nur Alim sih, kan Nur itu cahaya kan? Yang mengatakan tidak bagus siapa? Kan kamu selama ini nggak pernah bilang itu ini. Tidak ada kewajiban bagi saya untuk pamer nama yang begitu indah. Ya udahlah. Mantap, nggak apa-apa. Bro. Ya, ini saya dengarkan materinya sangat luar biasa ya. Berbicara mengenai batu penjuru, subhanallah. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan di dalam surah Al-Hajj, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa azzin finnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damir ya'tina min kulli fajji amin. Serulah manusia seluruhnya untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Batu penjuru. Kalau kita berbicara mengenai batu penjuru, orang Kristen saudara kita juga memiliki batu penjuru. Dan kita umat Islam juga harus pelan-pelan menyadari bahwasanya Nabi Daud juga itu adalah batu penjuru. Nabi Daud dalam cerita Quran dan juga cerita dari Bible, kitabnya saudara Yahudi, menceritakan bagaimana Daud ini kemudian dijadikan sebagai Masya Allah. pengajaran. Berarti Bang Suma udah mulai paham ya, batu penjuru, batu tukang bangunan. Masya Allah. Masya Allah. Saya paham insyaallah. Makanya saya muslim. Di dalam Mazmur 118 di data 22 sampai 27, batu yang dibuang di situ, yang dibuang oleh tukang bangunan kemudian menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijanjikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Jadi pengajaran ini kemudian, kata saudara kita Kristen, itu digenapi oleh Yesus di dalam Matius 21, nomor berapa itu teman-teman? 40-an ya. Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Subhanallah. Jadi Nabi Daud kemudian menjelaskan. Lalu datang Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan saudara kita Kristen, Yesus Kristus. Yesus Kristus datang pun masih menubuatkan kerajaan itu akan diberikan kepada bangsa lain. Dan kerajaan itu kemudian akan memperlihatkan buah kerajaannya. Izinkan saya memperpanjang sedikit kawan-kawan. Jadi yang pertama yang harus dipahami di sini adalah adanya narasi yang mengatakan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ini mengisyaratkan dibuangnya Bani Ismail
dan ibunya Siti Hajar. Sedangkan yang membuangnya adalah Siti Sarah, ibunda Nabi kita Ishak alaihi salam, nenek moyang saudara kita dari bangsa Israel. Di dalam Bible yang tadi yang saya bacakan kepada saudara, atau coba kita lihat dalam Kejadian berapa? Kejadian Bismillah. Kejadian 21 nomor 10. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hambamu perempuan itu beserta anaknya, sebab anaknya ini tidak akan menjadi ahli waris bersama dengan anakku Ishak. Ya betul, Kejadian 21 nomor 11. Jadi yang dibuang itu Nabi Ismail alaihi salam. Maka kerajaan yang diberikan kepada Bani Ishak, kata Yesus, itu akan diberikan kepada bangsa lain dan akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Saudara kita Kristen kita hargai. Mereka mengatakan Yesus itu batu penjuru. Boleh. Itu ada tertulis dalam kitab mereka. Di kitab Kisah Para Rasul, Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang. Boleh. Tapi Yesusnya justru mengatakan bahwa kerajaan itu akan diberikan kepada bangsa lain. Dan bangsa lain ini akan menghasilkan buah kerajaan itu. Alhamdulillah hari ini Islam sedunia saban hari ketika mereka ibadah menunjukkan kemudian bahwa batu penjuru itu ada dalam prosesi ibadah mereka. Maaf, sekali lagi saya minta maaf. Kalau Yesus itu batu penjuru, bagi saudara kita Kristen kita hargai. Tapi ada nggak implementasi dalam agama Kristen? Nampak nyata dalam kehidupan keagamaan Kristen, Yesusnya betul-betul dijadikan sebagai acuan kehidupan beragama. Kita bisa minta bukti ini, karena Kristen sah-sah saja, Islam pun demikian. Kita tidak boleh saling memaksakan kehendak. Silakan Anda jadikan Yesus sebagai batu penjuru, tapi tolong kasih satu bukti akurat Kristen betul-betul menjadikan Yesus sebagai kiblat. Silakan saudara-saudari saya, tunjukkan apa yang Kristen lakukan yang berlandaskan kepada instruksi Yesus langsung. Kami rindu ingin tahu itu. Silakan. Silakan Masa sih Aletya. itu paling di framing. Ya kan teman-teman? Di framing sama Glenn. Rasul Paulus di framing, ajaran Kristen di framing. Saya minta Yesusnya, saudariku. Silakan ditanggapi Aletya. Yesusnya yang dijadikan batu penjuru itu Yesusnya. Misalnya nih, kami umat Islam sallu kama ra'aitumuni usolli, atau ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kami berkiblat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ta'ana. Kami mendengarkan beliau dan kami mengikuti pola kehidupan keagamaan beliau. Sekarang kami menjadikan ajaran beliau sebagai batu penjuru dalam kehidupan keberagamaan. Tolak, silakan Anda tolak. Sah. Tak ada paksaan dalam Islam. Tapi izinkan kami ingin tahu, Yesus batu penjuru, siapakah yang menjadikan beliau sebagai batu? Islam atau Kristen? Karena Islam, kalau kita lihat dalam Bible, prosesi ibadah yang dilakoni oleh umat Islam kok sama seperti Yesus. Nah sekarang yang kita minta bukan di situ poinnya. Tukang klaim ini Pak. Bukan saudara, bukan. Yesus dulu ibadahnya seperti yang apa? saya minta di sini dan kami umat Islam se-Indonesia rindu ingin baru tahu. satu kali aja udah. Kalau Yesus itu batu penjuru bagi saudara kita Kristen, tolong saudara Kristen tunjukkan pola kehidupan seperti apa yang Yesus lakukan dan hari ini Kristen praktekkan. Silakan. Iya, jadi yang jadi yang kalian salah paham itu ya, maksudnya pengikut Kristus itu yang diikuti itu adalah dalam hal bermoral, nggak boleh membunuh, nggak boleh merampok. Nah, Bukan. itu kan kalian Bukan sorry. mau terima jawaban. Kita masih Ini fokus bukan kepada batu debat penjuru. loh. Batu penjuru artinya Iya. batu yang dijadikan sebagai rujukan. Jangan Iya, singgung rujukannya Islam ke dulu. situ. Jangan masuk ke Islam dulu. Saudara tunjukkan Loh, kok ke aja. Islam?
sebagai Kristen Nggak apa boleh yang mencuri. Kan sebagai itu Kristen hukum apa yang orang. enggak sebagai Kristen apa yang kalian jadikan dari diri Yesus itu sebagai pembuktian bahwa bagi kalian itu adalah Yesus batu penjuru. Ingat di dalam Bagaimana 1 mengajarkan Yohanes. kasih itu? Nah, itu semua Jawabannya agama seperti itu. mengajarkan itu kalau itu. Saya tidak Masa tanya itu, Islam saudara. sih? Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. 1 Yohanes 2:6. Ya, itu maksudnya hukum Sekarang orang dalam tolong hal moral. perlihatkan kepada saya nih, kepada dunia, Udah dijawab. bahwa apa yang diperlihatkan Kristen hari ini dalam prosesi keagamaannya itu mencerminkan pola Jangan kehidupan Yesus. diulang-ulang, jangan Silakan. tawaf. Silakan. Udah dijawab karena agama itu nggak perlu didebatkan, tetapi didiskusikan untuk saling memahami. Ya, justru karena Iya, itu nggak boleh didebat. saya ingin paham, Saya udah saya ingin jawab. paham. Saya Saya ingin udah jawab paham. tadi. Apa Ya itu? saya udah jawab. Apa itu? Dalam hal bermoral, nggak boleh mencuri, nggak boleh mengucapkan saksi dusta. Loh, semua agama mengajarkan mencuri, itu. merampok, membunuh. Anda mengatakan, maaf bukan saya menggurui. Anda mengatakan bahwasanya Muhammad tidak waktu boleh. perang Badar ada yang terluka loh, ada yang meninggal. Sorry. Kami dengan Nabi Muhammad itu klop. Kami menjadikan beliau benar-benar batu penjuru. Sekarang yang kita ingin bukti Berarti Kristen kan menjadikan bisa membunuh karena menjadikan Rasulullah Yesus sebagai membunuh. bukti. Sebagai batu penjuru. Contoh. Ketika saudara mengatakan barusan tidak boleh berbohong. Di dalam Filipi 1 nomor 18 terkait Yesus diberitakan dengan cara berbohong pun boleh. Enggak, kamu salah paham. Silakan Ayat itu. saudariku yang saya hormati, Coba buka dulu, Bang. Silakan Anda ulas Filipi 1:18, terangkan kepada saya diam, Ya, silakan. buka dulu di situ. Coba kamu buka Alkitab. Karena Al-Quran memang kalau kamu nggak suka Al-Quran, coba buka Alkitab deh. Ini tensian kayaknya saudara kita ini. Saya menghargai Lu kitab tensian. saudara. Silakan Anda kemudian mengupas kitab saudara Filipi 1 nomor 18. Iya. Sebab tidak mengapa. Silakan buka di Sebab situ, coba. Oke, saya baca ya. Pelan-pelan kita ya. Coba bukalah. Masa nggak pernah pinjem Alkitab sih? Kalau Al-Quran nggak usah kan? Pengen nggak suka Al-Quran. Coba Ah, buka itu kan. Alkitab. Coba gitu. ini tanda ketidakberdayaan saudara-saudara. Loh kok? Filipi 1 nomor 18. Dengarkan baik-baik. Kalau saya salah tolong Oke, ditegur. silakan. Saya butuh Ya, kita ditegur. dengarkan kitab suci lah. Ya. Ini kitab suci. Ini bukan kitab suci. Versi Tetapi kamu. tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud mengelabui. Coba dari- Mengelabui Filipi itu berapa? Bentar saya ambil HP 1 ya. mengelabui Karena memang itu kitab boleh kami enggak? itu Mengelabui itu identik boleh enggak? Sinonim dicerna nggak Islam. dengan membohongi? Bentar saya ambil HP 1. Ya, silakan. Kamu kedengar dulu. Dengar dulu. Lanjut Gurunda. Kamu mendengar ini perempuan. Ini Banggal, Bu. Siap. Bukan. Allahu Akbar, saudariku yang kurindukan, saudaraku yang kurindukan. Ya, Filipi 1 nomor 18. Allah Akbar. Filipi 1:18. 1. Filipi Silakan, 1 silakan. nomor ucapan 18. syukur dan doa. Aletheia. Silakan. Oh, ini kesaksian Paulus dalam penjara. Iya. Oh, yang ini harus dari atas. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atas ini setelah menjawab kebenaran Injil sehingga telah jelas bagi seluruh insan dan semua orang bahwa kau dipenjarakan karena Kristus. Dan penjarakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pembincaraanku untuk memberani berkata dan ada orang yang berkatakan Kristus pada dengki dan bersin tidak ada pula yang berkata dengan maksud baik. Kitab suci kok gitu. Oke. Ya lu emang lu 114 surah lu hafal. Iya, lanjutkan Aletheia, lanjutkan saja Aletheia, lanjutkan. Kita tunggu saudari kita ini menjelaskan. Assalamualaikum. Ini kitab beliau, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Suma? Alhamdulillah baik, cuman serak-serak becek. Dari Bone Bang tadi. Pada mau gitu pelek. Lanjutkan perjuangan. Di WA. Oh iya betul. Masya Allah saudara saya ini, Masya Allah. Insya Allah apa yang kita Nah, niatkan ini bisa Pak terima, Mat. Bang.
Paman gimana ini Aletia ini? Jangan tahu apa. Biar beliau jelaskan ke kita. Beliau yang punya hak untuk menjelaskan. Silakan Saudara Alitea. Ya di sini bukan maksudnya memberitakan firman Tuhan yang seperti pahamnya Bang Zuma, bukan yang bersih berbohong. Bukan begitu pahamnya. Jadi yang mana yang benar? Kristus ini, tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu. Sebentar aku baca aslinya palsu itu buat. Iya silakan. Bagaimana? Palsu itu maksudnya? Jadi bukan rasul. Silakan. Palsu itu maksudnya? Jadi bukan apa? Rasul Paulus. Ini ada disebutkan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur tentang hal itu. Maksudnya apa itu, Dek? The preaching of Christ. Saya cuma mau belajar. Aku juga paman. Itu di layar besar. Ya, buat teman-teman yang dibawa ikhwan fillah untuk bantu tab-tabnya ya. Bantu tab-tabnya buat ikhwan fillah dan doakan buat gurunda kita Bang Zuma supaya tetap Amin. sehat, beliau sampai ini serak-serak ya untuk memperjuangkan Amin, amin, ya Allah. ya. Masya Allah ya. Terima kasih, terima kasih. Iya. Amin. Allahumma amin. Saya baru jumpa lagi. Mbak. Iya, sorry, Bang. Zuma ini. Nanti kalau saya bersihin kalian tutup hidungnya. Sampai kena virus. Bang Zuma. Yang di bawah Bang Zuma. tutup hidung kalau saya Ingat. lagi bersihin. Jangan bersing, Bang. Nanti Iya, jadi roteos maksudnya keluar. bukan maksudnya berbohong ya di sini. Sebentar, Dalbo ini turunkan aja host. Ini bikin malu-malu Islam aja dia nih. Iya, jangan Silakan, mempermalukan silakan. agamamu. Iya, santai aja, santai aja. Iya, di sini maksudnya bukan diberitakan dalam hal berbohong ya, bukan. Mengelabui itu maksudnya propas itu maksudnya apa? Enggak, kamu pikir Islam? Bukan, ini nggak boleh berbohong. Jangan ke Islam dulu, saudariku. Bahas ini dulu, Sudah, jangan jawab. Ini kebencianmu bukan maksudnya kepada dalam Islam memberitakan firman Tuhan mesti membuat bohong, matamu bukan tertutup melihat apa yang ada di dalam agamamu. Ya, framing. Nah, sekarang lawan kata jujur apa? Iya, tapi di sini bukan maksudnya Enggak, berbohong. bukan iya. Yang saya tanya, lawan kata jujur apa? Kamu udah tahu, jangan saya nggak mau didikte. Kita lagi mengupas, kami ingin tahu, saudari. Kami ingin tahu kupas aja sehebat Quran. apa Kristen Hadis kemudian lah, hadis. menyembunyikan isi data Bible. Menyembunyikan lagi, di framing lagi sama dia. Buktinya Anda berusaha keras untuk memplesetkan apa yang Nah, tertulis. Anda yang memplesetkan tuh ngomong aja. Sekarang berbohong. saya baca dengan jujur ya, saya baca. Tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu ataupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Pertanyaan saya, ada kata jujur. Lawan kata jujur apa? Nggak usah didikte. Lalu, oke, kamu mau framing apa dari ayat ini? Enggak, saya tidak ingin memframing. Saya ingin kejujuran. Saatnya kita jujur saya udah 2025 supaya tidak ada dusta di antara kita. Lah, siapa yang Islam mendustai kamu? agama rahmatan lil alamin. Mari berislam. Kristen ajaran kasih. Mari berkasih. Tetapi tentu yang kita butuhkan ini bukan omong doang. Kita butuh praktek dan teori itu seia sekata. Oleh karena itulah dalil Anda tadi mengatakan kitab Anda itu kitab suci. Maka hargai kitab itu, tuangkan apa yang ada di dalamnya. Jangan di dalamnya kopi begitu tuang keluar teh. Dijawab, Yang tertulis ya Allah, di situ ya jelas Allah, yang ya. Anda sampaikan abu-abu. Pertanyaan Udah saya dijawab, sebagai itu seorang bukan muslim. bermakna bahwa Rasul Paulus berbohong, bukan. Oke. Itu ada. Bagaimana itu bagi Anda orang-orang. bisa menjelaskan itu? Ilmu tafsir apa yang Anda pakai? Sedangkan di sini tidak mengapa. Tidak ngapa-ngapa. Tidak apa-apa, Ji. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud propasis dalam bahasa Yunani. Propasis Oke, sebentar, itu Bang Suma, artinya ada yang titip salam, Bang Suma, ada yang titip salam nih. Iya, Bisa siapa? ngomong sebentar nggak? Jangan Iya, ada yang kemana-mana. titip salam. Woi, Sebentar, silakan. Dalbo, Jangan sebentar. kemana-mana. Ada yang titip salam, Superboy ini kangen sama Bang Suma, apa pengen ngobrol gitu. Ya silakan suruh ke sini.
Ya kamu kan jarang keluar kandang. Enggak, bukan kandang-kandang, kami bukan binatang. Dengan maksud palsu, Ya Allah, propasis. nggak paham kandang ini, ya Allah. Aduh, ini kapan pintarnya Zuma ini? Bukan berarti Dalam bahasa main Yunani binatang, disebut aduh, apa kandang bohong. itu? Aule, kandang itu aule. Jadi ketika Yesus berbicara mengenai kandang, Yesus berbicara tentang Bani Israel. bukan kalau Saya kitab ini. katakan saya bukan hewan, saya bukan domba. Kapan La pintarnya haula. Islam ya? Aduh, nggak paham arti adu domba aja pasti dipikir domba diadu tuh. Apa Udah sih, nggak Ale, paham, Tia? nggak pintar, Nggak ya usah Allah. kemana-mana, aja, nggak usah Bang. kemana-mana, adek. Ini kita sedang Berdiskusi berbicara aja, Bang. mengenai dusta yang tadi kan. Ketika kitab Sudah saudara dijawab, mengatakan, jangan tawaf, jangan muter-muter di sini udah dijawab. Itu bukan bermakna Rasul Paulus itu bohong, bukan. oke, kalau begitu lawan kata jujur apa? Aduh, nggak paham ya ini. Kamu udah tahu kenapa nanya lagi? Bang mau pikir anak kecil gua. Lawan kata jujur apa? Jawab sendiri. Di sini bukan saling dikte. Di sini Saya diskusi, nggak semuanya mau, gua jawab. saya nggak mau salah mentafsirkan isi Bible saudara. Lawan kata jujur itu apa? Sekarang saya lagi dong yang bertanya hadis nih. Masa dia dulu yang bertanya? Lawan kata Udah dijawab jujur loh apa? tadi. Itu udah Lawan dijawab, kata- Bos. Tadi saya udah menjawab. Lawan kata jujur apa? Enggak, di sini nggak ada dikte. Di sini diskusi jawab. Saya jawab, tidak tanya, jawab, mendikte, tanya. saudari. Saya bertanya loh. Lawan kata bohong saya itu apa? Jawab aja, kamu Lawan udah kata tahu, jujur ya itu apa? Allah. Lawan kata jujur apa? Aduh, ini mah nggak bisa diskusi dia. Justru kita macet di sini, macet internasional. Kalau Anda tidak mau jujur terhadap isi Bible, katanya kitab suci. Nah, framing lagi dia kan? Framing. Loh kok jadi saya yang framing teman-teman? Saya dia bilang membaca nggak dalil jujur tadi. Filipi 1:18, Sekarang tetapi saya nanya tidak hadis. mengapa. Bisa nggak nanya bagaimanapun hadis? juga- Kalau nggak bisa saya turun Saudari, lah, karena nggak bisa ditanya. ini Kan Zuma bukan nggak mau ditanya-tanya. kalah-kalah atau menang-menang, bukan. Zuma nggak mau ditanya Karena tanya, Anda guys. kalah, Anda ingin lari ke tanya hadis. jawab. Karena Anda kalah, Anda lari ke hadis. Ini bukan masalah menang Ini atau bukan masalah kalah, menang bukan. kalah. Kita Kamu tuntaskan mengenal ini Quran dulu. dan hadis, saya Kita mengenal tuntaskan kitab. ini dulu. Jangan panik Udah duluan. kelar, udah kelar. Jangan Apa yang kelar? Saya cuma bertanya, Udah lawan selesai. kata jujur Kamu itu ingin apa? framing bahwa Rasul Paulus itu berbohong dalam memberitakan Injil. Saya tidak mengatakan itu meskipun Paulus sendiri yang mengaku. Dalam kelicikanku aku telah menipu engkau dengan menjerat engkau dengan tipu daya. Itu pengakuan mulutnya. Itu di kitab apa lagi tuh? Allahu Akbar, Masya Allah, Di Subhanallah. Bibelmu itu, Alesia. Nah, emang kau 114 surah kau hafal? Enggak. Kalau kecuali sampai kita saya tahu. Astagfirullahaladzim. Ini gimana ceritanya di dalam 2 Korintus Oke, 12 nomor bagus. 16. Al-Quran nggak laku ya, Alkitab mana? Nah, itu coba lihat, coba lihat. Jadi ketika orang membahas Al-Quran, oh Bible nggak laku. Ketika orang membahas Bible, Oh, Quran nggak enggak. laku. Kalau di Komal Ini kami- cara-cara Enggak. orang yang sudah tak berdaya. Kalau di Kopal kami saling membahas, Al-Quran dibahas, Alkitab dibahas. Kalau di sini Alkitab mulu yang dibahas. Ah, ya kan? Tadi temanya apa? Batu penjuru bukan? Iya, makanya Yes. sudah selesai. Saya Batu penjuru, membacakan di awal Al-Quran. Alhamdulillah. Wa'azzin fin nasi bil Alhamdulillah. haji Kami udah ya'tuka paham. rijalan wa ala kulli damir. Aduh, monolog lagi dia. Tadi saya baca Quran bukan? Berbicara mengenai batu penjuru saya baca Itu Quran. udah selesai. Saya mau nanya nih, di hadis kan dikatakan boleh berbohong dalam 3 hal. Itu maksudnya seperti apa? Lawan jujur itu apa? Dijawab dulu. Astagfirullah. Udah, Diskusi nggak itu mau kan bikin gua tanya masih jawab. kecil. Oke. Dijawab dulu lah. Kita bicara hadits. Oke. Kita bicara Bukan hadits. kalau orang Ambon tuh pintar-pintar. Baik, Berarti ya. Ih, beta bukan yang orang bagi- Ambon. kita ikuti. Beta orang Arab. Beta orang Arab. kita Silakan ikuti. sama silakan. Iya. Berbohong dalam 3 hal itu maksudnya apa Oke. di hadis? Nah, saya kan bertanya kalau kamu Iya, framing. baik. Di dalam hadits Al-Quran kita bahas dulu. Baru kita masuk ke hadis. Enggak, yang berbohong dalam 3 hal itu di hadis. Iya, bentar, Aletia. Ya. Itu perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian jelas kami dilarang kemudian bersaksi atau berdusta sesuai dengan Al-Quranul Karim. Nggak boleh. Ya. Itu di surah apa, Bang? Iya. Tunggu. Oke. Ini
Ini mujizat loh, dia bisa membahas Al-Quran, ya kan? Dan hadis mujizat ini. Ya, sabar. Udah. Sabar Alethea. Ya, enggak bro, gue nggak marah-marah, santai. Sorry, yang lain tutup hidungnya ya. Kalau saya lagi batuk itu. Masya Allah. Kita doakan ya buat Gurunda. Masya Allah ya. Supaya Ini cepat Gurunda kalau bersin pelan-pelan. Kenapa? Kalau bersih keluar kucing. Roteos nanti keluar. Ya, lu menghujat lagi. Roteosnya ada di situ. Kalau menghujat saya hujat balik ya hati-hati. Lu nangis lagi kalau saya hujat balik. Allah. Kok hujat? Jangan menghujat. Saya bisa Ya hujat bentar lah balik. Alethea. Apa sih Alethea? Ya iyalah, saya cara mainnya begitu, diskusi baik-baik, saya baik-baik. Hujat Ya hujat udah, balik. sabar. Framing Udah saya sabar. framing balik. Gitu aja gitu. Sabar ya. Ya, sabar. Surah Al Iya. Sabar teman-teman. Coba lihat di dalam Al-Quran surah berapa itu? Surah An-Nur. Bisa An-Nur. teman-teman tunjukkan saya bacakan Ayat An-Nur. An-Nur ayat ke-7 coba. 7. Oke. Ayat yang keberapa? Ayat 7. Ketujuh Ustaz Miftah. Ya. Dari tadi itu surat An-Nur ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal khamisatu anna la'natallah alaihi in kana minal kazibin. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta. Berarti Nah Allah ini si Dalbo suka dusta loh. enggak kita fokus kepada materi. Ya. Kemudian ada ayat yang sangat tegas kemudian pelarangan berdusta itu di dalam Al-Qur'an. Jadi kita ke Al-Qur'an dulu, habis itu ke dalam hadis yang tadi Anda bawa. Berarti kalau begitu hadisnya nggak ini ya, nggak di Sabar. Ya, Sabar. Nanti sabar. ini Islam kan yang kita bahas kan. Tidak sesimpel membahas Bible. Al-Qur'anul framing Karim. lagi dia. Iya saudara. Innama yaftaril kadziballadzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan mereka itu adalah pembohong. Itu dalam Al-Quran. Kemudian in kana minal kadzibin. Jika orang yang ditimpa laknat oleh Allah adalah orang yang berdusta. Jadi nggak boleh berdusta. Nah, jadi sama seperti larangan makan babi. Jangan kau makan babi, haram itu bagimu. Tapi ada pengecualian pada saat terdesak mengakibatkan kerusakan yang besar sampai pada kematian. Ketika itu tidak kemudian dijadikan sebagai hal yang sifatnya darurah, maka boleh orang itu makan babi secukupnya untuk supaya dia tidak mati. Sama ketika dilarang berbohong dalam Al-Quran, maka Rasulullah memberikan pengecualian. Kecuali 3 hal. Yang pertama, menyenangkan hati istri. Yang kedua, pada saat perang. Dan yang ketiga, pada saat mendamaikan kemudian saudara yang lagi berseteru. Contoh, kalau ini kemudian sesuatu perbuatan yang buruk menurut pandangan saudara Kristen, mari kita ulas. Apakah boleh ketika kita ingin menyenangkan istri, beliau di rumah banting tulang mengurus anak, segala-galanya telah dilakukan untuk menyenangkan suami. Begitu kita pulang, menunggu dia, membangunkan kita untuk makan sahur, beliau tidak tidur, masak sambil membesarkan anaknya, mendidik anaknya. Jam 4 kita udah dibangunkan, habis masak, ayah bangun, saatnya sahur. Dengan terkantuk-kantuk dia duduk di samping kita sambil menyuapi anak-anaknya, lalu bertanya kepada kita, ayah, bagaimana ikannya, enak kan? Boleh kita mengatakan enak meskipun asin,
Meskipun ikannya itu kurang enak, boleh dalam Islam. Ini adalah selemah-lemahnya kebohongan dan setinggi-tingginya kebohongan. Lewat daripada itu haram hukumnya. Nggak boleh berbohong selain daripada itu. Itu di Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita kemudian dalam perang, tiba-tiba musuh mengepung, kita boleh berbohong di situ. Boleh. Apakah Anda mata-mata? Bukan, Pak. Kebetulan aja kami lewat. Boleh. Karena kalau mengatakan iya, mati. Boleh. Dalam situasi perang, boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang berseteru, di mana perseteruannya ini akan mendatangkan bencana ketika mereka tidak didamaikan. Saya seorang ayah, anak saya berseteru dengan saudaranya. Anak saya ini punya massa banyak, anak satu juga punya massa banyak, dan mereka militan semua. Saya sebagai orang tua boleh kemudian mendamaikan mereka dengan cara-cara yang realistis. Boleh. Panggil anak yang pertama, anakku, kamu adalah raja, dan kalau kamu tidak menghargai abangmu, maka kerajaanmu bisa jadi hancur, karena dia banyak memiliki pasukan dan beliau sangat cinta samamu. Dia datang kemarin ke sini, dia ingin berdamai denganmu, dia rindu masa-masa kecil kalian. Boleh tidak anakku kau terima permohonan maaf abangmu? Hargai kami yang telah membesarkan kalian. Oh iya ayah. Luluh hati anak saya. Anak saya yang kedua saya panggil juga di hari yang lain. Anakku, adikmu kemarin ke sini, dia menyatakan sikap bersalah dan ingin rindu masa-masa kecil kalian. Aku sebagai ayahmu rindu, ingin melihat anak-anakku pelukan. Boleh nggak kalian berdamai ya anakku? Di sisa umur bapak ini pengen melihat anak-anakku ini berdamai. Boleh berbohong, boleh. Sehingga yang tadi berseteru, anak dengan anak, paman dengan paman, saudara dengan saudara, boleh kita membuat mereka berdamai dengan cara-cara seperti itu, boleh. Itu boleh dalam Islam. Tapi lebih daripada itu, membohongi orang demi untuk menuhankan Tuhan kita, haram hukumnya. Membohongi orang untuk supaya menjadi pengikut kita untuk menyembah kepada Tuhan kita, haram hukumnya. Membohongi orang untuk percaya kepada Al-Quran, kitab suci kita, haram hukumnya. Membohongi orang supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, haram hukumnya. Sedangkan di kitab saudara kita Kristen, boleh, boleh berdusta, boleh. Yang penting demi untuk orang itu menyembah kepada Yesus. Framing. 1 Filipi 1 nomor 18. Kenapa enggak tersentuh? Jangan framing, hati-hati. Kenapa enggak tersentuh dari tadi? Saya bertanya, lawan kata dari jujur itu apa? Anda berkata saya bukan anak TK. Ini bukan kemudian cerdas cermat. Ini apa? Coba. Jangan framing, hati-hati kalau ada saya ya. Kalau kau selama ini berhadapan dengan Kristen-Kristen yang awam, jadi kau bebas ketawa. Ya udah. Tugas saya udah selesai tentang hadits. Silakan Anda terangkan Filipi 1 nomor 18. Udah tadi kau jelasin. Udah tadi. Saya tidak mendengarkan apa-apa. Yang menjelaskan Filipi 1 18 itu anak saya. Yang menjelaskan Filipi 1 18 tadi itu saya, bukan ente. Coba Anda jelaskan. Aduh, Kami ingin dengar. Saudara-saudara Kristen di bawah yang mendengarkan ini juga ingin mendengarkan ungkapan Filipi 1:18 dari saudara Kristen kita yang cerdas, pintar, orang Arab katanya. Silakan. Kami ingin mendengarkan itu. Silakan. Yang Arabnya didengar, yang ayat firman Tuhan nggak didengar. Undahnya tadi dibilang Rasul Paulus di situ nggak berbohong. Itu maknanya bukan seperti itu. Itu jangan didebat, karena kalian nggak bisa mendebat iman, hanya jawab dengar terima aja jawabannya. Saya juga dari tadi mendengar jawaban semua, kan saya nggak jelaskan Alitia, jelaskan. Saya nggak berdebat. Ini yang kalian harus tahu ya. Jangan curhat. Ini edukasi. Jadi agama itu nggak didebat, tetapi didiskusikan. Jelaskan Alitia, tunjuk Saling memahami, gitu loh. Alitia jelaskan. Sudah, pembodohan. Ayolah tunjukkan.
Katanya sih bilang kalau berhadapan nih. Oke lah. Kristen-Kristen Jadi gitu. saya udah tahu arti. Jadi nggak apa-apa berbohong ya. Udah. Gimana Paulus itu tadi pertanyaan Ini guru yang Unda. asli framing ini Anda. Gak apa-apa berbohong. Haram hukumnya berbohong. Gak Dalam boleh. hal apa? Dalam hal perang. Innama Dalam hal yattaqil kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Wa ulaika humul kadzibun. Haram hukumnya. Gak boleh mengada-adakan sesuatu yang Tadi kan tidak benar. bilangnya kan dalam hal berperang. Nah, kalau di komal-komal gini kan berperang. Makanya banyak-banyak Islam yang berbohong si Darko, si ini Kaki Muda. framing. Ini framing. Yang melakukan kebohongan itu adalah yang mengatakan tidak seperti itu maksud Paulus. Padahal itu ada kata Tadi propasis. dia baru bilang dalam hal berperang. Saudara. Zaman sekarang apakah ada berperang? Nggak ada yang ada di komal-komal ini berperang. mengelabui, menipu. Apakah zaman sekarang ada berperang seperti zaman Rasulullah dulu? Nggak ada. Sudah selesai, udah tamat itu, jangan berpura-pura. Kita kasih Berperangnya di data. komal. Nah ini Sekarang, kasih loh. sekarang saya kasih data kepada saudara. Oh, tadi saya udah menguraikan dan ini di Komal kan? Saya udah menguraikan dan ini di Komal kan? Iya makanya berperang zaman sekarang di Biarkan saudara kita Kristen yang menilai siapa Anda di dalam mewakili Kristen menjelaskan iman Anda. Silakan, apa Udah gue jawab jika ya. Nggak ada jawaban. Dia nggak ada katakan jawaban. tidak. Sekarang Tidak coba Anda bohong. dengarkan saya, izinkan saya membaca satu data dan boleh setelah ini Anda bertanya tentang Al-Quran atau hadits kepada saya. Saya kasih data 1 Korintus 9 20 sampai 21. Demikianlah bagi orang Yahudi aku Paulus menjadi seperti orang Yahudi agar supaya memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku Paulus menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat, karena aku hidup di bawah hukum Yesus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau ada orang seperti ini menurut saudara Alitia, ini orang apa ini? Saya mengaku sebagai penganut Taurat, sabar. Saya mengaku sebagai penganut Taurat, meskipun saya bukan penganut Taurat, supaya saya bisa memenangkan banyak orang yang menganut Taurat. Ini orang apa yang seperti ini? Berani lagi kau kan? Silakan. Oh, berani lagi. Saya minta Anda menjelaskan, saudara. Coba tadi di mana 1 Korintus berapa? Baru tahu dia, belum tahu dia tanya. Lah kau 114 surah aja kau nggak hafal. Silakan Anda Kau bukan bacakan hafiz, ayat, saya akan hafiz. tunjukkan. Silakan Kalau Anda hafiz, baca kau ayat, saya bisa akan tunjukkan. jempol lah, kau bukan 114 surah dalam Al-Quran Anda bacakan, sepotong aja. Saya akan tunjukkan. Itu surah Nggak, apa dan bagi ayat kamu, berapa. Saya akan kamu tunjukkan. hafal semua nggak? Nggak, kecuali Nggak, kamu bukan setia begitu. di atas tahta nih. Sekarang sama Anda kita. tunjukkan kepada saya bacaannya apa. Saya akan 1 sebutkan Korintus itu surah berapa apa dan tadi? ayat berapa. Coba 1 Korintus berapa? Mati meja. Ya udah, 1 Korintus 9 nomor 20 sampai 21. Kita kasih Lu aja belum kesempatan hafal saudari kita 30 ini. juz. So-soan lu. Coba 1 Korintus ayat Astagfirullahaladzim. Padahal saya nantang loh. Sebutkan ayatnya, bunyikan ayatnya. Insya Allah saya akan tahu itu surah apa dan ayat berapa. masa sih? Silakan. Tapi suaranya kok kayak kasihan sih. Diistirahat dulu lah Bang Zuma. Allah, banyak bacot. Lah nanti besok-besok kan Innal ladina amanu yuqatiluna fi Kenapa udah sabilillah dipakai? wal ladina Laporan dari kafaru kepolisi. yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu Nggak, laporan awliya dari asyaitan kepolisian inna udah ada. kaida Takutnya syaitan nanti kana Diam dulu Aletea, diam dulu lah. Silakan Di Anda kantor polisi baca nanti nggak 1 bisa Korintus menjawab. Maksud saya gitu loh, saya baik 9 nomor loh. 20 sampai 21. Silakan saudara. Diskusi Kami aja, ingin dengarkan. Aletea. Silakan. Diskusi Silakan. aja. Aduh, nanti lagi lah, aku turun dulu ya nanti lagi. Jangan, anak Paulus mau Saya kan emak-emak. Saya mesti dibaca masak lah. dulu lah. Lah saya Dibaca emak-emak, saya dulu. mesti masak. Dibaca dulu. Nanti, Dibaca, tapi kalau dibaca. kalian nggak naik sapi betina. Tuyul, dibaca menghujat dulu, kau ya. dibaca dulu lah. Dibaca dulu. Pokoknya kalau menghujat saya hujat balik loh. Siapa Dia yang kepada saya. menghujat?
Itu Bibelmu sudah. Artinya yang masa Nggak usah lah begitu, Anet, ya. Saya masak dulu. Masalahkannya. Iya Nanti dibaca sekali lagi. apa? Ya, jawab saja, Anet, ya, Dibaca jawab, dulu jawab. lah baru turun. Ya nanti Dibaca kan mana dulu. satu kontus pasal? Dibaca dulu lah. Pasal 9 nomor 20 sampai 21, saudari silakan baca. Ayat 20. Oke nanti ya. Nah, Nanti saya naik lagi lah, saya Dibaca masak dulu lah. Nah, Nanti saya sekarang. Kita Saya hargai masak beliau. dulu. Sekarang. Nanti. Iya saya masak dulu lah. Dibaca dulu Oke, lah. nanti naikkan Aku lagi belum awas tahu ya. loh. Aku belum tahu loh isinya itu apa sih. Ya nanti. Baca lah. Dasar tuyul pesundil. Al-Quran menjelaskan kepada kita para sahabat-sahabat sekalian, Innal ladina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu berperang di jalan Allah. Jadi saya menganggap sahabat-sahabat saya di sini, guru-guru saya di sini adalah sedang berperang di jalan Allah. Maka jangan dinodai perang kita ini dengan niatan yang lain. Kemudian orang-orang kafir, walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Mereka berperang di balik kebohongan, dusta, tipu daya iblis. Perintah Allah kemudian kepada kita, faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Jadi maksud memerangi saudara-saudaranya setan itu adalah senjata yang mereka datangkan untuk mereka pakai melumpuhkan akidah Islam. Kita lumpuhkan senjata itu, senjatanya yang kita lumpuhkan. Habis itu setelah senjatanya lumpuh, tentu lawan kita itu lunglai. Pada saat senjatanya sudah tidak berdaya lagi untuk membackup keselamatannya, lunglai dia, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memberikan perlindungan kepada mereka supaya mereka bisa mendengarkan asma Allah. Allah Akbar. Iya. jadi ketika senjata mereka kita lumpuhkan, tak berdaya lagi, maka kemudian saudara kita ini kita berupaya untuk selamatkan. Berupaya kita supaya orang-orang yang seperti tadi Aletea, dengan jelas kita sudah melihat bagaimana kemudian cara-cara beliau berdiskusi untuk membela akidahnya. Itu menandakan bahwa apa yang diuraikan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 6 harus kita benar-benar praktekkan di dalam perang akidah. Perang akidah yang saya maksud ini adalah perang logika yang terjadi di sosmed. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ahadum minal musyrikin astajara fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi'annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, tadi dia minta turun itu sebenarnya itu minta perlindungan. Minta perlindungan kepada posisinya sebagai ibu, minta perlindungan kepada panci, pada ikan, sayur yang ingin dimasak. Apabila di antara mereka kemudian minta perlindungan, maka lindungi, kasih ruang dia, kasih ruang. Semoga dia bisa mendengarkan firman Allah. Kalau perlu kata Allah, summa ablighu ma'mana, antarkan mereka kepada tempat yang aman bagi mereka. Karena sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak mengetahui. Apa buktinya kaum tidak mengetahui? Apa buktinya? Itu tertulis di Filipi berapa? Itu tertulis di Korintus berapa? Kalau yang kayak begini aja mereka nggak mengetahui, bagaimana Quran? Maka tugas kita kemudian kita ambil pelajaran dari Al-Quranul Karim surah At-Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikin astajara fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi'annahum qaumul la ya'lamun. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Bertanya, ditulis di mana itu? Di Filipi berapa? Di Korintus berapa? Artinya
mereka butuh bantuan kita, saudara-saudara. Cara kita melumpuhkan mereka bukan oknumnya yang kita lumpuhkan, senjatanya yang kita lumpuhkan dengan cara seperti ini. Dalilnya mengatakan Yesus diberitakan baik dengan maksud propasis, mengelabui, ya, atau jujur, aku tetap bersuka cita. Artinya ada potensi untuk mengajarkan sesuatu dengan kebohongan berdasarkan Bible tersebut. Itu yang kita tangkap dari terjemah yang tertulis. Atau jujur. Kata jujur, kebalikannya apa? Bisa jawab teman-teman? Jujur? Kebalikannya tipu noge, Zuma, tipu noge. Bohong. Nah, itu dia. Nah, jadi tugas kita mematikan senjatanya, mematikan bisahnya. Setelah bisahnya mati, lumpuh dia, rangkul. Semoga dia bisa mendengarkan asma Allah. Wa in ahadum minal musyrikin astajara. Maka perintah Allah itu jelas itu, sahabat-sahabat. Ya, saya kira metode ini yang akan kita pakai ke depannya. Bagaimana kita melumpuhkan senjata mereka? Karena Allah mengatakan inna kaida syaitan kana daifa. Sesungguhnya senjata setan itu lemah. Jadi senjatanya kita matikan, kita selamatkan saudara-saudara kita dari apa yang mereka percayai selama ini, sedangkan mereka sendiri tidak mengetahui. Saya kira begitu teman-teman. Makasih. Barakallah. Gurunda, syukron Gurunda, masya Allah. Saya sambut dulu Akhi Al-Kiram, Akhi Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.